Ini adalah cerita tentang kerajaan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun eksis dalam dimensi yang tak kasat mata. Kerajaan ini, yang telah lama terlupakan oleh waktu, menyimpan berbagai rahasia yang hanya dapat diungkap oleh mereka yang cukup berani dan bijaksana untuk melangkah ke dalam dunia gaib. Dalam cerita ini, sekelompok pendaki yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Arjuna, melakukan perjalanan menakjubkan menuju puncak Gunung Lawu untuk mencari jawaban atas mitos kuno yang beredar di desanya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di masa silam, sebelum peradaban manusia menjulang tinggi di bumi Nusantara, berdirilah sebuah gunung yang kelak akan menjadi pusat misteri dan keajaiban, Gunung Lawu. Konon, Gunung Lawu tidak terbentuk oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi seperti gunung lainnya, melainkan oleh titisan para dewa yang menciptakannya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat dunia masih muda, Gunung Lawu dianggap sebagai tempat sakral, sebuah mahkota alam yang menghubungkan langit dan bumi, dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang tak terlihat mata manusia biasa. Para leluhur percaya bahwa Lawu adalah rumah bagi kekuatan besar yang mengendalikan keseimbangan semesta. Masyarakat yang tinggal di sekelilingnya menghormati gunung ini dengan penuh rasa takut dan kekaguman. Mereka menyebutnya Gunung Penunggu, karena setiap sudutnya diyakini dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga rahasia dunia tak kasat mata. Setiap langkah di lereng Gunung Lawu seolah mengundang tatapan tak terlihat, dan angin yang berhembus membawa bisikan kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya bersih. Para pendeta kuno sering bersemedi di sana, mencari pencerahan dan berbicara dengan arwah leluhur. Dalam legenda yang diwariskan secara lisan, disebutkan bahwa Gunung Lawu pernah menjadi medan pertempuran besar antara dua kekuatan kosmik, yang satu ingin mempertahankan keseimbangan dunia, dan yang satu lagi ingin menguasainya. Darah makhluk-makhluk agung itu menyerap ke dalam tanah, membuat Lawu menjadi medan suci sekaligus berbahaya. Energi inilah yang membuat Gunung Lawu terasa berbeda dari gunung-gunung lainnya, seolah ada jiwa raksasa yang sedang bernafas di bawah tanah. Nama Lawu sendiri dipercaya berasal dari kata Lawu, yang berarti sunyi atau hening. Bukan tanpa alasan, karena mereka yang menapaki jalur pendakiannya seringkali merasa seakan masuk ke dalam dunia yang lain, dunia yang penuh keheningan mistis yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Setiap kabut yang turun dianggap sebagai tirai dunia lain yang terbuka sedikit demi sedikit. Namun, ada yang berkata bahwa Gunung Lawu bukan hanya sebuah gunung biasa, melainkan sebuah kerajaan raksasa yang tersembunyi. Kerajaan ini bukan dalam bentuk istana megah yang bisa dilihat mata telanjang, melainkan kerajaan gaib, dipenuhi makhluk-makhluk halus yang menjalani kehidupan mereka layaknya manusia, lengkap dengan tata cara, adat istiadat, hingga sistem pemerintahan. Para penghuni kerajaan ini, menurut kepercayaan, bisa saja muncul di hadapan manusia dalam wujud apapun. Sejak zaman dahulu, para pendaki sering melaporkan pengalaman-pengalaman aneh saat berada di Gunung Lawu. Suara gamelan mengalun dari kejauhan, bayangan parade prajurit yang melintas di kabut, aroma bunga sesajen yang tercium tanpa sumber yang jelas. Semua itu dianggap sebagai tanda-tanda eksistensi kerajaan tak kasat mata di dalam perut Gunung Lawu. Namun, tidak semua orang bisa merasakannya. Hanya mereka yang dipilih atau memiliki mata batin yang mampu menembus batas dunia kasat mata dan dunia gaib. Legenda juga mengatakan bahwa Gunung Lawu adalah tempat para raja yang pergi menghilang. Di antara cerita paling terkenal adalah tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang konon tidak pernah mati, melainkan moksa di puncak Gunung Lawu, meleburkan diri ke alam gaib untuk menjadi bagian dari kerajaan tak kasat mata itu. Kepercayaan ini memperkuat aura suci dan angker Gunung Lawu, membuatnya menjadi tempat ziarah dan pencarian makna hidup. Di sekitar lerengnya, terdapat banyak petilasan suci, goa-goa pertapaan, dan situs-situs kuno yang konon merupakan gerbang masuk ke dunia tak terlihat. Setiap tempat memiliki penjaganya masing-masing, baik dalam bentuk fisik maupun makhluk halus. Para sesepuh desa melarang sembarangan berbicara atau bertindak kurang sopan di sekitar wilayah ini, karena diyakini dapat menyinggung penghuni kerajaan tersebut dan mendatangkan bencana. Hingga kini, aura misterius Gunung Lawu tetap bertahan, menolak dipatahkan oleh logika modern. Ia tetap berdiri sebagai penjaga rahasia-rahasia besar Nusantara, mengundang manusia untuk bertanya, merenung, namun tidak pernah memberikan jawaban sepenuhnya. Setiap kabut yang turun di puncaknya membawa bisikan kisah lama, seolah mengingatkan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dipahami oleh mata dan pikiran manusia. Bagi mereka yang percaya, Gunung Lawu bukanlah sekadar tumpukan tanah dan batu,
melainkan sebuah kerajaan megah yang hidup berdampingan di lapisan dunia lain, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya kepada dunia. Sebuah kerajaan yang terus mengamati manusia dari balik tirai kabut abadi. Dalam perjalanan sejarah panjang Jawa, kisah tentang raja-raja yang menghilang di Gunung Lawu selalu menjadi bisikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, Gunung Lawu bukan hanya menjadi tempat semedi bagi raja-raja besar, tetapi juga menjadi tempat mereka meleburkan diri ke alam gaib, meninggalkan dunia fana tanpa jejak kematian. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang memilih jalan moksa di puncak Lawu, daripada menyerahkan diri kepada kekuasaan baru yang sedang bangkit di tanah Jawa. Dalam ritual suci yang dipenuhi doa dan mantra kuno, beliau diakini menghilang dalam cahaya putih, disambut oleh para makhluk gaib kerajaan Lawu. Tidak hanya Prabu Brawijaya, legenda juga menyebutkan raja-raja lain yang lebih dahulu atau sesudahnya memilih jalur serupa. Mereka percaya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan bahwa Gunung Lawu adalah gerbang untuk mencapai keabadian, tempat di mana roh mereka bisa hidup damai di alam lain, bergabung dengan kerajaan tak kasat mata yang sudah ada sejak awal peradaban. Para pendeta kerajaan, abdi dalem, hingga prajurit setia, ada yang memilih mengikuti sang raja dalam perjalanan suci ini, menjadi bagian dari rombongan spiritual yang kini mengisi alam gaib Lawu. Keputusan untuk moksa di Gunung Lawu tidak dilakukan sembarangan. Diperlukan persiapan batin yang mendalam, penyucian diri bertahun-tahun, dan pemahaman hakiki tentang dunia nyata dan dunia roh. Mereka yang berhasil moksa dipercaya memiliki jiwa yang telah murni, sehingga diterima sebagai penghuni kerajaan Lawu, bukan sebagai arwah gentayangan. Oleh sebab itu, hingga kini banyak peziarah yang datang untuk memohon petunjuk atau berkah dari para raja dan leluhur yang telah moksa di gunung ini. Di antara berbagai tempat sakral di Gunung Lawu, ada situs yang disebut Candi Ceto dan Candi Suku, yang diyakini merupakan jejak terakhir peradaban manusia sebelum mereka menyatu dengan dunia gaib. Kedua candi ini penuh dengan simbol-simbol mistis yang mengisyaratkan perjalanan roh menuju keabadian. Setiap ukiran dan bentuknya memiliki makna tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Tidak sedikit yang percaya bahwa candi-candi ini bukan hanya tempat sembahyang, melainkan juga pintu gerbang menuju kerajaan tak kasat mata di Lawu. Puncak Hargo Dalem adalah tempat yang paling disakralkan dalam perjalanan ini. Di sanalah, menurut cerita para juru kunci, Prabu Brawijaya menghilang dalam upacara moksa yang penuh keheningan agung. Malam itu, kabut turun tebal, angin berhenti berhembus, dan dunia seakan menahan napas. Di bawah sinar bulan yang sayup, hanya para pendeta dan abdi dalem terpilih yang menyaksikan perubahan sang raja menjadi cahaya yang melesat ke langit, meninggalkan tubuh kasarnya. Sejak saat itu, Hargo Dalem menjadi pusat ziarah dan penghormatan, dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Para pendaki modern yang tidak tahu menahu tentang kisah ini seringkali mengalami keanehan di Hargo Dalem. Ada yang merasa langkahnya menjadi berat tanpa sebab, ada pula yang mendengar suara-suara lembut membisikkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ada juga yang bermimpi bertemu sosok berjubah emas yang memberikan pesan-pesan misterius. Semua ini dianggap sebagai tanda kehadiran para penghuni kerajaan tak kasat mata yang masih menjaga wilayahnya dari manusia yang lalai atau tidak sopan. Menariknya, kerajaan gaib Gunung Lawu tidak dipimpin oleh satu sosok saja. Prabu Brawijaya diyakini menjadi salah satu di antara banyak tokoh agung yang bergabung dalam Dewan Roh Penjaga Lawu. Mereka membentuk tatanan kerajaan yang lengkap, dengan raja, menteri, prajurit, abdi dalem, hingga rakyat jelata dari dunia gaib. Dalam dunia mereka, waktu berjalan berbeda dari dunia manusia. Satu malam di dunia kita bisa berarti bertahun-tahun di dunia mereka, sehingga kerajaan itu berkembang tanpa terlihat perubahan oleh mata manusia. Sebagian besar ritual di lereng Lawu masih mempertahankan penghormatan kepada raja-raja ini. Sesajen, doa, dan laku tapa brata dilakukan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Para sesepuh desa di sekitar Lawu mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tidak bersikap sembarangan di gunung, karena kerajaan tak kasat mata memiliki adat dan aturan yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa kegagalan mematuhi aturan itu bisa mendatangkan kesialan, bahkan kehilangan arah atau tertelan dunia gaib. Selain Prabu Brawijaya, ada kisah tentang seorang raja kecil dari daerah seberang, yang setelah kalah perang, memilih melarikan diri ke Lawu untuk menghilang. Konon, ia diterima sebagai bagian dari kerajaan gaib setelah membuktikan kesetiaan dan kemurnian niatnya.
Cerita ini menguatkan kepercayaan bahwa Kerajaan Lawu bukan hanya rumah bagi tokoh-tokoh Majapahit, melainkan juga bagi para penguasa lain yang mencari tempat abadi untuk roh mereka. Sampai hari ini, legenda tentang raja-raja yang menghilang di Gunung Lawu terus hidup di hati masyarakat. Meski zaman telah berubah, rasa hormat kepada gunung suci ini tetap lestari. Gunung Lawu berdiri kokoh, menyembunyikan rahasia kerajaan tak kasat mata di balik kabutnya, seolah menunggu siapa saja yang cukup berani dan cukup bijak untuk menemukan jalan ke dalam dunia mereka. Tidak sembarang orang dapat mengakses kerajaan gaib yang tersembunyi di Gunung Lawu. Di setiap sudut gunung, terdapat penjaga yang tak tampak oleh mata biasa, yang melindungi gerbang-gerbang menuju dunia tak kasat mata. Mereka adalah makhluk halus, penjaga yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mereka menjaga rahasia dan melindungi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, agar tidak ada yang datang tanpa izin. Dalam tradisi lisan, mereka disebut sebagai para punggawa Lawu, makhluk-makhluk yang memiliki wujud tidak kasat mata namun memiliki kekuatan luar biasa. Dikisahkan, para penjaga ini dulunya adalah prajurit-prajurit agung yang berkorban untuk melindungi kerajaan gaib Lawu. Mereka tidak pernah meninggalkan gunung, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup dalam bentuk tubuh manusia. Ada yang percaya bahwa mereka memilih untuk tetap menjaga gerbang kekerajaan, agar dunia manusia tidak terganggu dengan kekuatan gaib yang lebih tinggi. Penjaga ini bisa muncul kapan saja, menyapa mereka yang berjiwa murni atau memberi tanda bagi mereka yang memiliki tujuan buruk. Keberadaan penjaga gerbang ini seringkali dipertanyakan oleh para pendaki yang datang untuk mencari kebenaran. Banyak yang melaporkan mengalami pengalaman mistis yang aneh saat mendekati lokasi tertentu di gunung ini. Sebagian besar merasa seolah dipantau oleh pasang mata tak terlihat, sementara sebagian lainnya merasa tubuhnya menjadi berat, seakan ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Ini adalah tanda-tanda kehadiran para penjaga yang memutuskan apakah mereka layak melanjutkan perjalanan atau harus kembali. Di lereng gunung yang paling dalam, terdapat sebuah tempat bernama Tirta Banyu Suci, sebuah sumber mata air yang sangat jernih dan sakral. Menurut cerita, di sini adalah tempat para penjaga bersemayam, dan hanya mereka yang berhasil mencapai sumber air ini dengan hati yang suci yang bisa melihat wujud mereka. Air di Tirta Banyu Suci dikatakan memiliki kekuatan untuk membersihkan batin dan menjernihkan pikiran, sekaligus membuka mata hati bagi mereka yang siap menyaksikan dunia lain. Namun, tidak ada yang dapat memastikan kebenaran ini, karena hampir tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tempat itu dan kembali dengan utuh. Cerita lain menyebutkan bahwa untuk mengakses kerajaan tak kasat mata di Gunung Lawu, seseorang harus melaksanakan ritual khusus di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang telah teruji. Hanya mereka yang sudah melalui proses panjang pemurnian diri, mengalahkan ego, dan menyatukan tubuh dengan alam semesta yang bisa memasuki dunia gaib tersebut. Ritual ini melibatkan meditasi yang mendalam, pembacaan mantra-mantra kuno, dan penyucian diri di tempat-tempat suci gunung. Namun, banyak yang gagal, bahkan banyak yang hilang tanpa jejak. Mereka yang gagal tidak akan kembali, karena mereka telah terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian, di wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki kedalaman spiritual luar biasa. Setiap orang yang gagal, atau yang tidak menghormati tatanan, akan dihukum dengan cara yang tidak kasat mata, dipenjara dalam dunia gaib tanpa bisa kembali ke dunia manusia. Penjaga-penjaga ini tidak hanya berwujud manusia, ada pula yang berbentuk makhluk-makhluk gaib seperti burung-burung raksasa, naga terbang, hingga siluet-siluet kabur yang bergerak cepat di balik kabut. Mereka memantau siapa saja yang datang, menilai niat dan tujuan setiap pengunjung. Hanya mereka yang benar-benar berniat mencari pencerahan yang diterima untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat buruk atau tidak menghormati alam akan segera dihadapkan pada ujian berat yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga menguji jiwa mereka. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana para penjaga ini menguji keikhlasan seorang pendaki. Suatu ketika, seorang pemuda dari desa dekat kaki Gunung Lawu bertekad untuk mencapai puncak dan menemukan kerajaan gaib. Setelah berhari-hari mendaki, dia akhirnya mencapai sebuah gua terpencil, tempat di mana menurut legenda, para penjaga sering muncul. Namun, bukannya menemukan penjaga, dia justru bertemu dengan bayangan dirinya sendiri yang berbicara dengan suara berat, mengingatkan dia tentang dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu. Sang pemuda, yang awalnya merasa bingung dan takut, akhirnya menyadari bahwa untuk melanjutkan perjalanannya, dia harus terlebih dahulu menghadapi dirinya sendiri dan menyelesaikan beban batin yang selama ini dia bawa.
Hanya dengan demikian, dia bisa melangkah lebih jauh ke dalam dunia gaib. Hal ini menjadi bukti bahwa para penjaga bukan hanya melindungi gerbang, tetapi juga memberikan ujian-ujian batin yang harus dilewati oleh setiap orang yang ingin mengetahui rahasia Lawu. Para penjaga gerbang ini tetap menjaga kerahasiaan kerajaan tak kasat mata dari manusia biasa. Mereka bukanlah makhluk jahat, melainkan pelindung yang mengawasi keseimbangan antara dua dunia. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh manusia, karena itu akan merusak keharmonisan alam semesta. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan hati yang murni yang dapat membuka gerbang menuju kerajaan tersebut. Gunung Lawu tidak hanya dihuni oleh para penjaga yang tak tampak, tetapi juga oleh rakyat kerajaan gaib yang hidup dalam dunia yang terpisah dari dunia manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang pernah hidup di dunia manusia dan kini tinggal di alam yang lebih tinggi, dalam bentuk roh atau wujud tak kasat mata. Mereka tidak pernah terlihat oleh manusia biasa, namun mereka terus hidup dalam kerajaan yang sangat teratur dan terjaga di dalam Gunung Lawu. Rakyat ini bukanlah hantu atau arwah yang terperangkap, melainkan individu-individu yang dengan penuh kesadaran memilih untuk tinggal di dunia gaib setelah mencapai pencerahan. Mereka adalah raja-raja, ulama, dan orang-orang bijak dari masa lalu yang mencapai tingkat kesucian tinggi, dan memilih untuk tetap menjaga keseimbangan alam semesta dari dalam dunia gaib. Menurut cerita, di dalam kerajaan gaib ini terdapat istana megah yang dibangun dengan batu mulia dan dikelilingi taman-taman yang indah. Istana ini tidak pernah terlihat oleh mata manusia biasa, namun siapa saja yang memiliki kemampuan melihat dunia gaib bisa menyaksikan keindahannya. Taman di sekitar istana dipenuhi dengan bunga-bunga yang hanya tumbuh di dunia gaib, sementara di dalam istana terdapat ruang-ruang yang dipenuhi dengan berbagai jenis pengetahuan dan buku-buku kuno yang mengandung hikmah dan ilmu kebijaksanaan. Rakyat kerajaan gaib ini menjalani kehidupan yang sangat teratur, dengan setiap individu memiliki tugas dan peran tertentu dalam menjaga keseimbangan dunia. Mereka hidup dalam harmoni, jauh dari segala bentuk kekacauan dan perpecahan yang seringkali terjadi di dunia manusia. Mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan beberapa dari mereka dipercaya menguasai kemampuan luar biasa, seperti memanipulasi alam, mengendalikan energi, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib lainnya. Para penghuni kerajaan ini tidak pernah terganggu oleh dunia manusia, meskipun mereka sadar bahwa manusia sering mencoba mengakses dunia mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk menunjukkan diri kepada manusia, karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan hati yang tulus. Bagi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan penghuni kerajaan gaib ini, mereka sering merasakan kedamaian dan ketenangan luar biasa. Beberapa dari mereka merasa diberkahi dengan wawasan baru atau kemampuan untuk melihat kebenaran di balik realitas. Pengalaman ini biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat, namun meninggalkan kesan mendalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, tidak semua orang yang mencoba untuk menemui rakyat kerajaan gaib ini berhasil. Sebagian besar mereka yang mencarinya tanpa pemahaman yang mendalam akan dunia gaib akan tersesat, terperangkap dalam ilusi, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Hal ini mengingatkan kita bahwa dunia gaib bukanlah tempat untuk dijelajahi sembarangan, melainkan hanya untuk mereka yang telah siap secara batin. Setiap kali seseorang berhasil bertemu dengan rakyat kerajaan gaib, mereka selalu mengalami perubahan dalam diri mereka. Beberapa merasa lebih bijak, lebih damai, dan lebih memahami makna hidup, sementara yang lainnya mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan pengetahuan baru yang mereka terima. Semua pengalaman ini membawa mereka pada pemahaman bahwa ada banyak dimensi kehidupan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Kerajaan tak kasat mata ini tetap menjadi misteri besar bagi dunia manusia, namun bagi mereka yang telah menemui para penghuninya, Lawu bukan hanya sekadar gunung, melainkan gerbang menuju dunia yang lebih tinggi, tempat di mana segala jawaban tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta dapat ditemukan. Mendaki Gunung Lawu tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kesungguhan batin yang luar biasa. Puncaknya, yang terkenal dengan nama Puncak Candi, merupakan tempat yang paling suci dan paling sulit dijangkau. Disinilah para pendaki yang ingin memasuki kerajaan gaib harus melewati ujian spiritual yang akan menguji segenap kemampuan jiwa mereka. Mereka yang mencapai puncak ini bukan hanya sekadar pendaki, tetapi mereka yang berani menghadapi diri mereka sendiri, menghadapi rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk menyerah. Ujian ini berbeda dengan ujian fisik biasa. Puncak Gunung Lawu bukan hanya tempat yang tinggi, tetapi juga menjadi titik di mana alam semesta menyatu dengan alam bawah sadar manusia. Di puncak tersebut,
Para pendaki akan mengalami pertemuan dengan ilusi dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka akan diuji oleh bayangan-bayangan masa lalu mereka, rasa takut yang terkubur dalam hati, serta perasaan yang selama ini mereka pendam. Cerita yang sering terdengar dari para pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Lawu adalah tentang pengalaman spiritual yang mengubah hidup mereka. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh yang membimbing mereka, sementara yang lain merasa seolah-olah mereka dibimbing oleh tangan tak terlihat yang membantu mereka melewati medan yang sangat terjal dan sulit. Semua ini merupakan bagian dari ujian yang dirancang untuk mengasah jiwa mereka agar siap memasuki dunia gaib. Puncak Gunung Lawu memiliki kekuatan mistis yang mampu membuat para pendaki merasakan perubahan dalam diri mereka. Banyak yang mengatakan bahwa di sini mereka merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah dunia luar menghilang dan mereka hanyut dalam satu kesatuan dengan alam. Puncak ini bukan hanya tentang mencapai titik tertinggi fisik, tetapi juga mencapai puncak pemahaman spiritual. Namun, ujian spiritual ini bukan tanpa risiko. Beberapa pendaki melaporkan bahwa mereka terjebak dalam ilusi yang sulit dibedakan dengan kenyataan. Ada yang merasa jatuh dalam kegelapan, seakan mereka terperangkap dalam ruang yang tak terbatas. Ketakutan dan kecemasan mereka membuat mereka tak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan ini adalah ujian besar yang harus mereka hadapi untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kerajaan tak kasat mata. Bagi mereka yang berhasil melewati ujian ini, sebuah cahaya terang akan muncul dari dalam kegelapan. Mereka akan merasakan sebuah pemahaman yang mendalam tentang hidup, tentang keseimbangan antara dunia fisik dan dunia gaib. Cahaya ini bukan hanya simbol penerangan fisik, tetapi juga penerangan spiritual yang membawa mereka lebih dekat pada pencerahan. Mereka yang berhasil melewati ujian ini akan dipandang layak untuk memasuki dunia yang lebih tinggi, dunia gaib yang penuh dengan pengetahuan dan rahasia. Namun, ujian ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Bagi mereka yang telah berhasil melewati puncak dan mendapatkan cahaya spiritual, mereka harus menghadapi tantangan berikutnya, yaitu ujian terhadap kekuatan batin mereka. Setelah mencapai puncak, mereka akan dibimbing untuk melakukan meditasi yang mendalam, mencari keseimbangan batin yang sempurna agar bisa membuka gerbang menuju kerajaan tak kasat mata. Pada saat mereka melakukan meditasi, mereka akan merasakan kedamaian yang sangat mendalam, seakan jiwa mereka mengapung di antara ruang dan waktu. Disinilah para pendaki sejati bisa merasakan kehadiran para penjaga gaib dan bahkan rakyat kerajaan gaib. Para pendaki ini akan diajarkan tentang keseimbangan antara kekuatan alam dan kekuatan batin manusia, sebuah pelajaran yang sangat penting untuk memahami hakikat kehidupan dan kematian. Bagi mereka yang berhasil dalam ujian spiritual ini, sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup mereka. Mereka menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Perjalanan mereka tidak hanya membawa mereka ke puncak Gunung Lawu, tetapi juga membawa mereka lebih dekat dengan pemahaman tentang keberadaan alam semesta dan tujuan hidup mereka yang lebih dalam.